Shalom jemaat Tuhan GBI Kunir. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita yang luar biasa di tempat saudara, amin. Dan saya juga percaya pagi hari ini kita akan terima berkat yang luar biasa. Bahkan pada saat kita sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara, minta sesuatu daripada Tuhan pagi hari ini, supaya Tuhan berikan yang terbaik bagi kita pagi hari ini. Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, boleh saya undang kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap waktu yang baik Tuhan Yesus. Waktu kami Tuhan Yesus boleh beraktivitas, waktu kami untuk bisa datang menyembah dan memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan sekalipun kalau ada sedikit permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kami mengucap syukur ya Bapa. Pagi hari ini kami mau bawa Tuhan sembah syukur kami, korban syukur yang terbaik Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya pagi hari ini di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan Yesus, malaikat Allah sedang berjaga-jaga, sedang mengelilingi setiap mereka, supaya setiap mereka Tuhan Yesus boleh merasakan kehadiran-Mu, boleh merasakan Tuhan Yesus bahwa lawatan-Mu luar biasa terjadi Tuhan bagi setiap kami pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga mau Tuhan rindu bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab pada saat nama-Mu Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, itu layak Tuhan Yesus untuk terima setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami semua yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Saudara, luar biasa pagi hari ini. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri saudara. Kalau saudara beribadah mungkin sama keluarga saudara, saudara boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab pagi hari ini kita mau muliakan Tuhan kita yang luar biasa. Biar pagi hari ini saudara, nyanyian syukur itu boleh mengalir lewat setiap hati kita. Kesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu bersetiap pagi. Puji Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Lebih lagi kita katakan bahwa Tuhan kita yang luar biasa itu baik, selalu baik.
sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita semua boleh bersuka cita, amin. Saudara boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini, mari kita bawa sembah syukur kita, bawa setiap penyembahanmu, korban syukurmu yang terbaik untuk Tuhan. Sebab di segala situasi apapun saudara, percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh daripada saudara dan saya di tempat ini. Sekalipun Tuhan Yesus, kami mengalami berbagai-bagai pencobaan Tuhan, kami percaya tangan-Mu tersedia atas setiap kami, bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah jauh Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan terlalu dekat, terlebih dekat Tuhan dari apapun juga Tuhan yang kami miliki Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami rasain Engkau, kami rasain hadirat-Mu Tuhan. Boleh sama-sama kita sembah Tuhan. Saudara yang ada di rumah pagi hari ini, mari sembah Tuhan sama-sama.
setiap jemaat. Biar hati kami yang haus Tuhan, hati kami yang rindu pagi hari ini Tuhan, boleh Tuhan penuhi Tuhan dengan kuasa daripada-Mu ya Allah. Mengalir Tuhan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi atas setiap jemaat-jemaat-Mu pagi hari ini. Kami bawa setiap pujian kami Tuhan, kami bawa setiap Tuhan, bersyukur setiap namanya saudara. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Dengan segenap hati lebih lagi, angkat tanganmu untuk Tuhan. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk hadirat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan pagi hari ini. Biar jemaat Tuhan pagi hari ini yang ada di rumah-rumah mereka Tuhan, mereka boleh diberkati Tuhan oleh Engkau Tuhan, lewat setiap pujian dan penyembahan Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami juga rindu Tuhan untuk terima berkat yang lebih luar biasa lagi Tuhan, lewat firman-Mu. Tuhan bekerja, Tuhan berkata-kata sendiri, Tuhan sendiri Tuhan yang taruh hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan. Biar pagi hari ini taburan firman Tuhan yang boleh kita dengar itu boleh benar-benar memuaskan setiap kita.
Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, apa kabar semua? Saya percaya bahwa pagi ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Saudara semua yang berada di rumah sudah mempersiapkan diri saudara untuk mendengar dan menerima taburan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara hendak melakukan sesuatu yang lain sebelum saudara mengikuti ibadah pagi hari ini, jangan pergi dulu saudara. Dengarkan dulu ibadah dan ikuti dulu ibadah supaya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap saudara di rumah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum kita mulai dengan taburan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa saudara, karena kita butuh Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian ilahi. Roh Kudus yang akan menuntun kita di dalam segala kebenaran. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan akan berbicara kepada setiap kami, memberkati kami oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman Tuhan sangat bermanfaat di dalam kehidupan kami, untuk mengajar, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami di dalam segala kebenaran. Biarlah Roh Kudus juga yang mengoreksi kehidupan kami, Roh Kudus yang menasehati kami, Roh Kudus juga yang menuntun langkah kami, supaya kami berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Beracaralah Tuhan, berbicaralah pagi hari ini, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Dan mari kita semua percaya katakan amin. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kolose. Kitab Kolose ini adalah kitab yang menggambarkan bagaimana Paulus melakukan penggembalaan di orang-orang non-Yahudi di Kolose. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kitab Kolose ini terdiri dari orang-orang non-Yahudi. Jemaat di Kolose itu dibangun dan dirintis oleh seorang hamba Tuhan, teman sepelayanan Rasul Paulus yang dia kasihi, yaitu Epafras. Epafras ini adalah teman sepelayanan Rasul Paulus. Pada suatu ketika terjadi suatu kekacauan di Kolose. Jemaat Kolose mengalami goncangan. Karena apa saudara? Karena adanya pengajar-pengajar yang mulai memasukkan filsafat dan tradisi manusia selain Injil. Oleh karena itu, pada waktu Epafras ini mengunjungi Rasul Paulus, dia menceritakan apa yang terjadi di Kolose. Oleh karena itu, Rasul Paulus terbebani. Dan dia mulai berdoa. Dia tidak hanya berdoa, tapi dia juga menyempatkan dirinya untuk menulis surat yang berisikan nasihat kepada seluruh jemaat Kolose supaya mereka mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan tidak terpecah belah atau tertipu oleh pengajaran-pengajaran yang berdasarkan filsafat manusia dan tradisi yang turun-menurun yang menyalahi atau menyimpang daripada berita Injil. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, walaupun pada saat itu Rasul Paulus itu sedang berada di dalam penjara. Dia sedang berada di dalam penjara, tapi dia menyempatkan dirinya untuk terus berdoa tanpa henti-hentinya untuk jemaat di Kolose, dan dia sempat menyempatkan dirinya juga untuk menulis surat kepada jemaat di Kolose. Saudara, karena apa? Karena Rasul Paulus sangat percaya dan sangat yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oleh karena itu dia tidak mau jemaat di Kolose terpecah belah atau tertipu oleh pengajaran-pengajaran palsu yang berdasarkan filsafat dan tradisi manusia.
Karena dia sangat yakin dan percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia yang percaya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi inilah pengajaran-pengajaran yang sedang terjadi di jemaat Kolose pada waktu itu. Pengajaran-pengajaran yang pada intinya terdiri dari filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi saya katakan kepada saudara bahwa Rasul Paulus tidak mengingini pengajaran lain selain pengajaran akan Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu, apapun pengajaran di luar daripada Yesus Kristus itu adalah pengajaran yang palsu atau pengajaran yang salah. Oleh karena itu kita harus kita harus tetap tinggal di dalam Injil, saudara. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya percaya bahwa pada waktu itu Rasul Paulus sangat yakin ya, bahwa dia menghendaki supaya jemaat di Kolose itu berbalik daripada jalan mereka yang salah. Ya, dari segala tipu muslihat pengajar-pengajar yang palsu untuk mereka kembali kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil Yesus Kristus. Saudara, karena saya percaya tidak ada cara lain yang dapat menyelamatkan setiap manusia di dunia ini selain kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi tidak ada cara lain, ya. Apakah itu filsafat manusia, apakah itu tradisi turun-temurun yang harus ditambahkan di atas Injil kebenaran firman Tuhan, itu adalah pengajaran yang palsu. Saudara harus bersandar kepada Injil damai sejahtera, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena tidak ada keselamatan selain daripada apa yang dikatakan di dalam kitab Efesus 2 ayat yang ke-8 dan sampai yang ke-9. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Pada waktu saudara mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan karena usaha kita, tapi itu adalah pemberian Allah. Cuma-cuma saudara, kita semua ini menerima keselamatan cuma-cuma oleh karena kita beriman. Percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Tidak ada yang kita lakukan itu karena usaha kita atau karena pekerjaan kita, karena kita berusaha untuk berbuat baik, karena kebaikan itu tidak bisa memberikan keselamatan bagi kita. Tetapi itu adalah kasih anugerah Allah. Ya. Oleh karena itu tidak ada satu manusia pun yang dapat memegahkan dirinya. Karena semuanya itu karena diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Saudara, itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menerima keselamatan karena kita mempunyai iman di dalam Dia. Dan itu diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah Bapa kita di surga. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang Rasul Paulus dan rekan-rekannya lakukan pada waktu mereka mendengar bahwa jemaat di Kolose sedang kacau oleh pengajaran yang palsu, oleh pengajar-pengajar yang palsu, maka Rasul Paulus dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, ya, teman sepelayanannya, mereka itu mulai berdoa. Dan waktu mereka berdoa, mereka terus-menerus berdoa bagi jemaat di Kolose, supaya mereka berubah. Ya. Dan tidak hanya dengan doa yang terus-menerus, tapi juga dengan tulisan yang dikirimkan kepada jemaat di Kolose.
Ada satu ayat di dalam 1 Kolose pasal yang ke-9 dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, pada waktu Rasul Paulus mulai mendengar akan kekacauan yang terjadi di jemaat Kolose, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Itu adalah Rasul Paulus. Pada waktu dia mendengar berita yang kurang menyenangkan, dia tidak tinggal diam. Dia mengajak teman-teman sepelayanannya untuk berdoa tanpa henti-hentinya. Ya. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi pada waktu Rasul Paulus berdoa bagi jemaat di Kolose, dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada jemaat di Kolose. Hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Supaya jemaat di Kolose itu mendapatkan atau mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Pada waktu Rasul Paulus berdoa, dia meminta kepada Tuhan supaya jemaat di Kolose menerima hikmat Tuhan dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Saudara-saudara, kita harus juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Pada waktu kita mendengar ada saudara-saudara kita yang sudah mulai menyimpang, mungkin terbawa oleh tradisi lama, oleh filsafat yang turun-temurun, yang mungkin dibawa pada waktu diajarkan oleh nenek moyangnya. Sepertinya walaupun mereka sudah tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, walaupun mereka sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, walaupun mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi karena kehidupan mereka tidak berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, maka mereka terbawa oleh filsafat manusia dan oleh kebiasaan turun-temurun, tradisi turun-temurun. Sepertinya apa, saudara? Sepertinya kalau kita sudah di dalam Tuhan, sebetulnya kita tidak boleh lagi pegang hiyo, saudara. Tapi karena tradisi orang Tionghoa, mereka masih boleh memegang hiyo. Entah itu dilakukan di kuburan, atau entah itu dilakukan di rumah. Tapi itu di dalam kebenaran firman Tuhan tidak ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, itu boleh kembali melakukan tradisi seperti yang dilakukan oleh tradisi nenek moyang orang-orang Chinese. Dengan menyembah ilahnya yang dia kenal. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini harusnya sudah tidak lagi dilakukan oleh orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, yang sudah hidup di dalam kebenaran. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pada waktu saudara sudah dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan, saudara itu sudah merdeka. Jadi jangan lagi saudara menjadi hamba tradisi turun-temurun, hamba filsafat manusia yang menyalahi daripada Injil, yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus berdoa dengan teman-teman sepelayanannya kepada jemaat di Kolose, supaya jemaat di Kolose diberikan hikmat oleh Tuhan. Bukan hikmat manusia, karena hikmat manusia ini terbatas, saudara. Hikmat manusia ini terbatas oleh akal. Tapi hikmat Allah itu melampaui segala akal pikiran manusia. Saudara, tidak hanya hikmat yang Rasul Paulus minta kepada Tuhan supaya diberikan kepada jemaat di Kolose,
tetapi juga pengertian yang benar, kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan jemaat di Kolose, yaitu apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau saudara mau dibebaskan daripada tradisi turun-temurun atau filsafat manusia, saudara harus membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang memerdekakan saudara. Dan pada waktu saudara dimerdekakan oleh firman Tuhan, saudara sungguh-sungguh merdeka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus itu menginginkan supaya setiap jemaat di Kolose itu kembali kepada Injil Kristus Yesus. Ya. Saya percaya bahwa apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus itu sesuatu yang tidak mudah. Tentunya jemaat di Kolose pada waktu itu sedang menghadapi satu situasi di mana mereka sedang mendapatkan pengajaran-pengajaran yang palsu. Jadi pengajaran-pengajaran itu yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose supaya mereka tidak lagi mengikuti pengajaran-pengajaran yang palsu, tetapi kembali kepada Injil. Ya. Karena saya yakin saudara bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita orang percaya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose? Rasul Paulus berdoa dengan terus-menerus. Berarti dia tidak berhenti berdoa. Dan dia meminta kepada Tuhan supaya jemaat di Kolose diberikan hikmat Allah yang melampaui akal pikiran manusia. Bukan hikmat manusia. Hikmat manusia itu terbatas oleh akal. Tapi hikmat Allah itu tidak terbatas oleh akal pikiran manusia. Saudara, hikmat Tuhan itu melampaui kemampuan akal manusia. Sedangkan hikmat manusia itu terbatas pada kemampuan akal. Ya, tentunya Rasul Paulus ini mempunyai tujuan, saudara. Pada waktu dia meminta supaya Tuhan memberkati jemaat di Kolose dengan hikmat dan pengertian yang benar, tujuannya yaitu untuk membuat jemaat Kolose itu mengerti apa sebenarnya rahasia Injil, ya, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus. Rahasia Injil ini harus dibukakan kepada jemaat di Kolose. Ya. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Saudara-saudara, firman Tuhan ini sudah jelas, saudara, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah menerima keselamatan. Saudara sudah menerima kehidupan yang kekal. Karena di dalam tidak ada nama selain nama Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini. Saudara, Rasul Paulus pada waktu dia menulis surat kepada jemaat di Kolose,
Dia menulis dengan kasih, saudara. Dia menegur dengan kasih, mengingatkan jemaat di Kolose dengan kasih, bahwa jangan mereka mengikuti pengajaran-pengajaran yang palsu, yang akhirnya akan membuat mereka terjerumus ke dalam dosa. Ya. Tetapi mereka harus kembali kepada Injil, karena Injil yang akan menyelamatkan mereka. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya pada waktu Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat di Kolose, di dalam suratnya dia juga menuliskan bagaimana jemaat di Kolose harus meresponi panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus. Rasul Paulus berkomitmen di dalam kitab Filipi 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi bagi Rasul Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup Rasul Paulus itu hanya untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi saudara hidup harus hidup untuk Kristus. Jangan saudara hidup untuk yang lain. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Pada waktu saudara hidup bagi Kristus, itu berarti saudara bekerja untuk memberikan buah. Atau saudara hidup dengan menghasilkan buah. Buah yang saudara hasil yaitu buah pertobatan. Pertumbuhan karakter Kristus di dalam hidup saudara. Itu hasil yang saudara, buah-buah yang saudara harus hasilkan di dalam kehidupan saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa Rasul Paulus ini sangat mengasihi jemaat di Kolose, saudara. Karena dia begitu terus-menerus berdoa bagi jemaat di Kolose, supaya jemaat di Kolose itu berbalik dari pengajaran-pengajaran yang penuh dengan filsafat manusia, penuh dengan tradisi turun-temurun manusia yang menyimpang daripada Injil. Walaupun Rasul Paulus secara pribadi belum pernah bertemu dengan jemaat di Kolose. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose 2 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Jadi walaupun Rasul Paulus belum pernah bertemu dengan jemaat di Kolose, tapi hatinya itu selalu rindu dan dia selalu berdoa, minta kepada Tuhan supaya jemaat di Kolose ini hidup menurut Injil, tidak menyimpang daripada Injil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ini mempunyai hati yang luar biasa kepada jemaat di Kolose. Oleh karena itu, dia sangat menginginkan supaya jemaat di Kolose ini berbalik daripada jalan yang salah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus juga tidak hanya berdoa, tetapi dia juga menyampaikan tegurannya kepada jemaat di Kolose. Bagaimana jemaat di Kolose itu bisa mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana saudara dan saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Kalau saudara tidak berdoa, kalau saudara tidak tinggal di dalam firman Tuhan, dan kalau saudara tidak
mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. 3 hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, saudara. Untuk saudara mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Itu juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya mereka tetap berdoa. Jangan saudara berhenti berdoa. Itu juga yang Tuhan ingin kita lakukan, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang menjadi kesukaan Dia, apa yang Dia tidak suka untuk kita lakukan. Pada waktu saudara berkomunikasi dengan Tuhan, saudara juga menyempatkan diri saudara untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Saudara, pada waktu saudara mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan, entah itu doa fajar, pagi-pagi benar saudara bangun dan mencari wajah Tuhan, saudara akan merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup saudara. Dia selalu yang memelihara hidup saudara. Dia selalu yang menuntun langkah hidup saudara. Bahkan Dia selalu memberkati hidup saudara. Walaupun seringkali kita take it for granted. Kita menganggap ringan, menganggap enteng berkat-berkat Tuhan. Tetapi kalau saudara suruh menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam hidup saudara, saudara tidak bisa menghitung berapa banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Saudara, pada waktu saudara berfellowship dengan Tuhan, saudara akan merasakan detak jantung Tuhan. Betapa Dia merindukan untuk senantiasa berbicara kepada saudara. Oleh karena itu, kita harus lebih banyak memberikan waktu untuk Tuhan. Lebih baik 1 hari tinggal di pelataran daripada 1000 tahun di tempat yang lain. Itu juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Pada waktu saudara berkomunikasi dengan Tuhan, banyak hal yang Tuhan akan sampaikan kepada saudara. Banyak hal yang saudara tidak tahu, Tuhan akan beritahu kepada saudara. Pada waktu saudara berjalan di jalan yang salah, Tuhan akan menuntun saudara kepada jalan yang benar. Pada waktu saudara sedang penuh dengan persoalan di dalam hidup saudara, pada waktu saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saudara. Karena firman-Nya berkata, "Kemarilah hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu satu undangan yang Tuhan berikan kepada setiap saudara dan saya, setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, jangan lewatkan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Karena Dialah segalanya di dalam hidup kita. Pada waktu saudara berdoa, Tuhan mendengar. Dan Tuhan selalu menjawab doa saudara. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Tetapi paling tidak saudara diberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan kita berdoa hanya ala kadarnya, saudara. Tapi mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita berdoa karena kita butuh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita berdoa karena Dia adalah pribadi yang layak untuk disembah dan dipuji. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kehidupan kita ini terbatas, saudara. Setiap saudara dan saya mempunyai limitasi. Pada waktunya kita harus kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada waktu kita masih mempunyai waktu, jangan kita berhenti untuk berdoa, saudara. Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kita. Hari-hari ini, kita juga harus hidup di dalam firman-Nya, saudara. Karena di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 berkata,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan menginginkan supaya kita tinggal di dalam dia, di dalam firman-Nya. Dan firman-Nya tinggal di dalam kehidupan kita. Berarti firman Tuhan itu yang mengontrol kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan itu yang harus menjadi barometer di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu harus menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Saudara, kalau saudara hidup di luar daripada firman Tuhan, saudara tidak akan bisa berbuah, saudara tidak akan terlindungi oleh Tuhan, tapi pada waktu saudara tinggal di dalam Dia, maka saudara aman di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Dan firman-Nya terus menjadi pelita di dalam langkah hidup saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh firman Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita banyak persoalan yang harus kita hadapi di dalam hidup kita. Tapi tidak ada satu persoalan pun yang tidak terselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Setiap persoalan, semua jawabannya ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu, kalau saudara sering membaca Alkitab, pada waktu saudara sering membaca firman Tuhan, sering makan firman Tuhan, maka saudara tidak akan menghadapi masalah dalam hidup saudara. Karena setiap persoalan yang saudara hadapi, saudara tahu di mana jawaban firman Tuhan itu ada. Kalau saudara hari-hari ini sedang menghadapi masalah finansial, ada firman Tuhan yang mengatakan, Allahku akan mencukupi dan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, kenapa kita harus takut? Kita datang kepada Bapa, kita sampaikan kepada Bapa apa yang kita butuhkan, maka Ia akan menyediakannya bagi kita. Saudara-saudara, pada waktu saudara sedang mengalami tekanan dalam hidup saudara, firman Tuhan mengatakan, kemarilah saudara yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Itu adalah janji Tuhan yang pasti digenapi kepada setiap anak-anaknya. Karena saudara dan saya adalah milik Kristus. Kalau saudara sudah menjadi milik Kristus, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, ada juga firman Tuhan yang mengatakan, janganlah kita khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara hidup saudara. Saudara, kita harus lebih banyak mengucap syukur daripada kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus di dalam Dia. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita juga harus mempunyai hubungan yang intim bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu saudara menghargai waktu yang Tuhan saat ini izinkan saudara dan saya miliki, kita harus mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan ini semaksimal mungkin, seefektif mungkin, seperti Raja Daud. Walaupun dia orang yang sibuk, ya, orang yang memiliki almost segalanya di dalam hidupnya. Dengan istananya yang mewah, dengan segala kemegahan di dalam hidupnya. Tetapi di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 4, hanya satu hal yang dia inginkan di dalam hidupnya. Saya bacakan di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Raja Daud, seorang raja yang diberkati oleh Tuhan. Setiap langkahnya disertai oleh Tuhan. Seorang ahli perang, ya. Seorang pemazmur yang selalu kerinduannya menyenangkan hati Tuhan. Yang selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia melangkah melakukan segala sesuatu.
Kita juga harus mencontoh Raja Daud. Karena banyak hal kita selalu melakukan kehendak kita sendiri. Tanpa kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita boleh melakukan hal seperti yang kita ingin lakukan? Ataukah Tuhan menginginkan hal yang lain? Karena Tuhan mengerti jauh di depan apa yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Pada waktu dia mengatakan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Hanya satu hal yang dia inginkan, yaitu menikmati bait-Nya Tuhan. Saudara, di mana kita bisa menikmati bait-Nya Tuhan? Pada waktu saudara membangun hubungan intim bersama dengan Tuhan. Pada waktu saudara duduk diam bersama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Karena Dia Allah yang senang untuk dipuji. Dia Allah yang senang untuk dimuliakan, ditinggikan. Walaupun mungkin saudara dengan suara yang fales, tapi bagi Tuhan itu tidak masalah. Bagi Tuhan hati saudara yang Dia inginkan. Pada waktu hati saudara memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Pada waktu Tuhan disenangkan, Dia akan mencukupi segala kebutuhan saudara. Saudara, Dia akan membukakan jalan-jalan yang baru bagi saudara. Gerbang yang selama ini tertutup di dalam hidup saudara, Tuhan pasti bisa bukakan bagi saudara. Oleh karena itu, saya mengajak saudara semua yang di rumah, dimanapun saudara berada, untuk kita kembali mempunyai hubungan dengan Tuhan. Fellowship dengan Tuhan. Karena tiga hal ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Untuk saudara mempunyai pengertian apa kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Pada waktu saudara rajin berdoa, saudara tekun berdoa, saudara sungguh-sungguh berdoa. Pada waktu saudara tinggal di dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan berfellowship intim dengan Tuhan, maka saudara akan mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita banyak hal yang menyebabkan kita tidak bisa mencapai pengertian kita tidak bisa mencapai pengertian kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena begitu banyak halangan yang diciptakan oleh iblis. Oleh karena itu kita harus lebih lagi meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Karena kalau saudara tidak membaca firman Tuhan dan tidak merenungkan firman Tuhan, saudara akan binasa, saudara. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Jangan kita melewatkan waktu yang Tuhan berikan untuk kita mencari kebenaran firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Supaya kita akhirnya mengenal Allah kita yang kita sembah. Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di dalam kehidupan kita harus membuat komitmen, saudara. Bahwa saya harus mempunyai waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena kalau saya tidak membaca firman Tuhan, maka saya akan menjadi orang bodoh. Kalau saya menjadi orang bodoh, berarti saya akan menjadi orang yang hidupnya penuh dengan kekalahan. Bukan orang yang hidup penuh dengan kemenangan. Karena janji Tuhan, kamu bukan akan menjadi ekor, tapi kamu akan menjadi kepala. Bagaimana saudara bisa menjadi kepala kalau saudara tidak membaca firman Tuhan dalam hidup saudara?
dan merenungkan firman itu siang dan malam. Karena firman Tuhan itu yang akan membawa saudara terus naik dan tidak turun. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau saudara tidak suka membaca firman Tuhan, saudara akan diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang bermacam-macam, saudara, yang palsu. Sehingga saudara akhirnya menjadi bingung. Yang mana yang saya harus ikuti? Tapi pada waktu saudara rajin membaca firman Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan, dan rajin melakukan firman Tuhan, saudara akan tahu bahwa ini adalah kebenaran. Dan kebenaran yang akan memerdekakan saudara. Dari segala tipu muslihat iblis, dari segala pengajaran-pengajaran palsu yang akan membuat saudara bingung. Tapi saudara akan hidup benar di mata Tuhan pada waktu saudara berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh karena itu, marilah saudara luangkan waktu saudara, buat komitmen untuk membaca firman Tuhan. Ada satu ayat yang saya akan bacakan sebagai penutup. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Mungkin saudara sulit untuk mengerti firman Tuhan. Tetapi pada waktu saudara berkomitmen untuk terus membaca, coba untuk merenungkan, minta pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus sebagai penolong akan menolong saudara untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus adalah kebenaran. Kebenaran yang akan menolong saudara. Supaya akhirnya saudara mengerti. Oh, ini loh maksud firman Tuhan. Oh, ini loh maksud kehendak Tuhan. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan dia hanya mengatakan apa yang didengar daripada Bapa di surga. Oleh karena itu, kalau saudara mengalami kesulitan, minta bagi saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, minta kepada Tuhan Yesus untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Setelah saudara dibaptis oleh Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk menuntun saudara mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pokoknya saudara tidak akan salah kalau saudara minta pertolongan Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan. Karena dia adalah kebenaran. Dan pada waktu dia menuntun saudara di dalam kebenaran, pasti kebenaran saudara akan dapatkan dari firman Tuhan. Saudara yang berbahagia di rumah, oleh karena itu, marilah kita membangun hubungan intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus, tetap kita berdoa, tetap tinggal di dalam firman Tuhan, untuk mengerti kehendak Allah, mengerti kehendak Tuhan. Seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Pada waktu dia mendengar kabar ada kekacauan jemaat di Kolose dari Epafras, dia tidak berhenti untuk terus berdoa bagi jemaat di Kolose. Dan dia menyempatkan dirinya untuk menulis surat dengan kasih kepada jemaat di Kolose. Hei, kamu harus berubah. Jangan kamu mendengarkan pengajaran-pengajaran palsu yang berdasarkan filsafat manusia dan tradisi turun-temurun manusia yang menyimpang daripada Injil.
Kamu harus kembali. Ya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya pada waktu kita kembali kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan dia akan meluruskan langkah kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah apa yang saya sampaikan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar. Dan kalau saudara kurang mengerti, minta Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada saudara, supaya akhirnya firman Tuhan bisa digenapi di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih. Biarlah saudara diberkati senantiasa oleh Tuhan, dilindungi senantiasa oleh Tuhan, kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada. Biar Tuhan Yesus yang menyertai langkah hidup saudara. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, kita akan menerima perjamuan kudus. Tapi sebelum kita memulai perjamuan kudus kita akan naikkan satu pujian. Mari saudara-saudara yang di rumah, satukan hati, persiapkan hati saudara semua.
Oleh karena itu, mari kita makan roti kita saat ini dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat cawan anggur atau teh. Apakah saudara percaya bahwa ini adalah darah Yesus yang telah tercurah bagi kita semua, yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan telah menjadikan kita baru, ciptaan yang baru di mata Tuhan. Mari kita minum anggur cawan ini dengan penuh pengucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Tiada Allah lain yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami panjatkan segala hormat dan pujian syukur kepadamu untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang meluputkan kami dari segala virus corona, dari segala COVID-19. Sekalipun 1.000 orang lebah di sisi kiri kami dan 10.000 lebah di sebelah kanan kami, kami tidak akan takut bahaya. Kami hanya menyaksikan dan tidak akan mendekat kepada kemah kami ya Tuhan, sebab Engkau yang melindungi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati hidup kami, Engkau yang menggenapi setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang menuntun langkah kami, Engkau yang berjalan bersama kami. Sekalipun kami berjalan di lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkat-Mu yang menyertai langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, biarlah mereka boleh diberkati oleh kekuatan yang baru yang datang daripada-Mu ya Tuhan Yesus, oleh damai sejahtera dan sukacita Allah yang tidak bisa mereka dapatkan dari dunia ini, hanya daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Itulah kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu boleh tinggal di dalam hidup kami, supaya apapun yang kami lakukan Tuhan menyertai kami dengan keberhasilan, lepas keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah pagi hari ini saudara-saudara yang di rumah mengangkat tangan saudara untuk menerima berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati katakan